Pimpalayung Gangrek. Terus si Nasya ini berbisik. Jangan di situ, nggak boleh main di situ. Terus dijawab sama si Sari. Nggak apa-apa, shh, diam, nanti ketahuan Aldi, nggak apa-apa kok. Dan si Sari ini, dia nggak ngomong sama sekali, tetapi dia menunjuk ke arah sebuah kelapa besar gitu. Halo brother and sister semuanya, welcome back lagi ya pak di channel gua Rahmat RMT. Oke, dan terima kasih banget yang udah berkunjung di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gua makin semangat gitu. Kali ini kita akan bercerita kisah horor lagi nih, yang dimana menurut gua kisah horor kali ini bener-bener epic. Gua spoiler sedikit nih, kali ini gua bakal menceritakan tentang beberapa anak-anak yang melakukan permainan petak umpet. Dan akhirnya salah satu dari mereka itu hilang selama-lamanya pak. Hilang selama-lamanya. Dan sampai saat ini kasus itu masih belum bisa dipecahkan. Dan orangnya masih belum bisa ditemukan. Jadi menurut gua cerita kali ini benar-benar epic banget pak. Kalian wajib nonton sampai akhir sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, seperti biasa, Zona Hitam Horror Story. Cerita ini bermula ketika sore hari sekitaran jam 4 sore. Nah, pada saat itu pak, ini ada 5 orang anak kecil kan, yang namanya Iyo, Sari, Nasya, Cici, dan juga Aldi. Anak-anak ini berumur sekitaran 6 atau 7 tahun, yang pada saat itu mereka duduk di bangku kelas 2 SD. Di sore hari itu mereka berlima kumpul untuk main-main. Tapi awal mulanya nih pak, si Aldi sama Iyo itu mainnya beda. Dan si Sari, Nasya, dan juga Cici tadi mereka main masak-masakan gitu. 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan nih ceritanya. Dan tak lama setelah itu akhirnya mereka ini bosen pak. Ngumpullah si Aldi sama si Iyo ini bareng mereka bertiga. Wah bosen nih, gimana kalau kita main yang lain aja, kata si Iyo. Iya nih, yuk main yang lain aja yuk, kata mereka. Gimana kalau kita main kejar-kejaran yuk? Ayo, kata mereka. Akhirnya mereka ini bermain polisi-polisian pak. Dan pada saat itu sudah sore hari banget, udah menjelang maghrib pak. Kalau kalian nanya nih, kok mereka ini main sampai sore? Ya wajar aja, karena mereka ini anak-anak zaman dulu kan. Ya gue juga ngerasain loh, dulu gue juga main itu kalau nggak azan maghrib nggak berhenti itu main bola. Emang anak-anak zaman dulu itu kayak gitu, seru banget mainnya. Oke, kita kembali ke topik nih. Setelah beberapa saat mereka main kejar-kejaran polisi-polisian, akhirnya bosen lagi nih, mau inisiatif cari permainan yang lain lagi mereka. Kita main yang lain aja yuk. Gimana kalau main petak umpet? Terus temennya ini sempet jawab, gak usah, kita pulang aja yuk, ini udah sore. Terus dijawab sama si Nasya, ntar dulu, ini nanggung, bentar lagi kok selesai. Iya, kita main dulu yuk, kata yang lain kan. Akhirnya mereka melanjutkan permainan petak umpet. Yang pertama kali jadi itu adalah si Aldi. Bukan, yang pertama kali jadi itu adalah si Iyo. 1, 2, 3, siap gak siap, aku kejar ya. Pada saat si Iyo ini jadi, mereka kan pada sembunyi. Tetapi pada saat itu masih belum ada hal-hal yang aneh terjadi. Nah, di permainan kedua ini yang jadi akhirnya si Aldi. Nah, dan disinilah puncak cerita kita hari ini.
Jadi latar bermain mereka ini di sebuah kebun yang ada di komplek mereka, di perumahan mereka gitu kan. Yang mana juga komplek mereka ini belum rame, masih relatif sepi lah, karena ya belum terlalu banyak penghuninya. Mereka itu kan main di kebun salak gitu kan. Terus juga di situ ada pohon besar, pohon kelapa besar, dan tak jauh dari kelapa besar itu sekitar 3 sampai 4 meter ada sebuah perumahan atau gedung tua. Yang mana setiap orang tua dari mereka ini ngelarang anak-anak mereka untuk main di bangunan tua itu, Pak. Jadi bangunan tua ini, Pak, awalnya itu mau dibangun balai desa. Tetapi entah kenapa, entah ada masalah apa sehingga proyek ini dianggurkan begitu saja. Dan akhirnya menjadikan bangunan tersebut menjadi bangunan tua. Jadi bangunannya itu berwarna putih dan juga dia panjang banget ke belakang. Bukan lebar ya, tapi panjang banget ke belakang. Dan di situ juga posisinya ada sumur tua, Pak. Ayo, buruan lari, ayo. Nanti ketahuan Aldi loh. Nah, setelah itu kan ketika Aldi ini jaga, mereka berdua ini, si Sari sama si Nasya lari ke arah situ. Setelah itu, si Nasya ngumpet di belakang sumur tua itu. Dan si Sari ini yang mau masuk untuk sembunyi di rumah tua tersebut. Terus si Nasya ini berbisik. Jangan di situ, nggak boleh main di situ. Terus dijawab sama si Sari. Nggak apa-apa. Shh, diam. Nanti ketahuan Aldi. Nggak apa-apa kok. Akhirnya si Nasya ini jawab, oke deh, oke, katanya. Sembunyilah mereka pada saat itu. Tak lama setelah itu ya kan, Pak, akhirnya beberapa dari mereka ini sudah ditemukan. Tinggal si Sari ini yang belum ditemukan, Pak. Hahaha, kalian udah ketangkep. Tinggal si Sari aja nih. Aku pasti menang. Setelah sekian lama mereka mencari Sari kesana kesini, tidak ditemukan juga kan. Akhirnya si Nasya ini pun ngomong, tadi aku ngelihat Sari di gedung itu, di rumah tua itu. Dan pada akhirnya mereka berlima pun nyamperin Sari ke arah bangunan tersebut. Larilah mereka ke situ kan. Terus dicariin, Sari. Tapi nggak ada respon dari Sari, Pak. Dan di situ, sini kan posisinya bangunan nih, Pak. Terus di depan bangunannya ini ada terasnya kan. Dan di situ cuma ada tertinggal 2 sendal Sari, Pak. Yang mengartikan bahwasanya emang Sari ada sembunyi di situ karena emang ada sandalnya ini loh. Akhirnya si Nasya berinisiatif untuk mencari Sari ke dalam bangunan itu. Tapi temannya si Cici ini ngelarang. Jangan, kita nggak boleh main di situ. Jangan, nggak usah aja. Tapi Sari gimana dong, kata Nasya kan. Dan pada akhirnya si Nasya dan si Cici ini tinggal di situ. Dan kedua temannya yang cowok tadi untuk pulang ngabarin kepada orang tua mereka masing-masing. Akhirnya orang tua mereka masing-masing datang ke tempat itu dan menanyakan hal apa yang telah terjadi. Setelah mereka menceritakan, orang tuanya ini kan langsung panik gitu. Mereka langsung ngabarin RT pada saat itu. Ya mungkin karena kan panik atau gimana, akhirnya orang tua mereka ini buru-buru kan ngabarin RT, sehingga si Nasya dan juga Cici ini ditinggal di situ. Akhirnya mereka berdua nunggu dan bersandar di sebuah pohon kelapa besar. Si Nasya ini kan bersandar sambil kayak duk gitu. Dan tak lama setelah itu, akhirnya jatuh sebuah kelapa di hadapan mereka. Terus temannya Cici ini ngomong, wah ada kelapa jatuh tuh, kita lihat yuk, siapa tahu buat besok bisa dibuat main-mainan. Oh iya ya, kata si Nasya, kita lihat yuk. Setelah didekati, si Nasya ini iseng buat nendang kelapa itu. Tiba-tiba kelapa itu meringis dan menangis. Dan juga seketika buah kelapanya ini berubah jadi kepala seseorang. Dan juga kelapanya ini juga senyum ke arah mereka, Pak. Habis nangis kan, habis nangis itu tiba-tiba senyum nyengir gitu, Pak. Dan juga mereka bilang bahwasanya senyumannya itu lebar banget sampai kayak ke pipi sini. Mulutnya itu benar-benar lebar. Setelah itu mereka kaget dan langsung teriak, "Ah, setan!"
Dan ketika itu pas banget nih orang tua mereka udah sampai di situ, dia langsung nyamperin mereka yang berteriak tadi. Ditanyain lah, kamu kenapa, kamu kenapa? Terus diceritain lah sama mereka, kan mereka ngeliat buah kelapa yang jatuh, yang tiba-tiba meringis dan tersenyum ngeliat mereka gitu. Terus orang tuanya ini kan bilang, Pak, nggak ada, itu nggak ada buah kelapa loh, nggak ada buah kelapa di sini. Dan orang tua mereka ini cuma menganggap bahwa mereka itu berhalusinasi, padahal jelas-jelas mereka berdua yang ngeliat. Dan pada saat itu juga keadaan sudah maghrib. Nah, setelah itu dikumpulkanlah beberapa warga untuk dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan pencarian terhadap si Sari tadi. Dan pencarian itu dilakukan sekitaran jam 8 malam. Dan pada saat itu si Nasya ini sudah pulang ke rumah lah bersama kawan-kawannya gitu kan. Sampai sekitaran jam 10, orang tua mereka ini balik ke rumah. Si Nasya ini kan nanyain gimana kabarnya gitu. Ternyata si Sari belum juga ditemukan, Pak. Ya karena si Sari ini belum juga ditemukan, akhirnya mereka melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, yaitu kepada polisi. Ternyata pencarian dan juga upaya dari polisi belum juga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan Sari pada saat itu masih belum ditemukan juga, Pak. Nah, singkat cerita kan besok hari nih. Dan pada saat itu akhirnya mereka mendatangi petua desa atau orang yang tahu tentang hal-hal yang gaib lah. Pada saat orang-orang tua mereka ini mendatangi petua desa kan, akhirnya mereka berlima ini pun ngumpul karena rumah mereka kan tetanggaan gak jauh gitu. Mereka ini pun berinisiatif untuk mencari Sari kembali di bangunan itu. Pergilah mereka berlima ini ke bangunan itu. Maksudnya berempat. Pergilah mereka berempat ini ke bangunan itu. Ketika di bangunan itu, mereka menemukan Sari. Dia sedang berdiri di depan teras. Dan si Sari ini, dia nggak ngomong sama sekali, tetapi dia menunjuk ke arah sebuah kelapa besar gitu. Terus mereka kan noleh ke arah kelapa. Pada saat mereka noleh ke arah kelapa, Pak, mereka ngelihat sesosok orang yang amat besar banget. Tubuhnya itu hitam dan rambutnya itu panjang sekitar siku sinilah. Dan juga, Pak, mohon maaf banget ya, payudaranya itu besar banget gitu. Dia sambil ngerangkul si Sari dan juga sambil membelainya gitu. Pada saat itu dua temannya yang cowok ini kan langsung lari ketakutan gitu, Pak. Sehingga tersisa dua orang cewek ini. Mereka cuma bisa nangis di situ. Setelah itu mereka juga pulang. Setelah itu diceritakanlah hal yang terjadi itu kepada orang tua mereka. Setelah mendengar cerita dari anak-anaknya tadi, para orang tua dan petua desa itu langsung pergi menuju ke bangunan itu. Setelah sampai di sana, petua desa ini ingin mengadakan ritual untuk pengembalian si Sari ini. Tetapi hal itu gagal, Pak, karena orang tuanya ini nggak percaya dengan hal-hal begituan. Mereka itu mengiranya Sari itu hilang karena diculik. Karena pada saat itu juga lagi marak-maraknya penculikan anak kecil. Nah, akhirnya pada hari itu, Pak, ritual untuk pengembaliannya si Sari akhirnya dibatalkan. Dan kebesokan harinya di komplek tersebut masih rame banget orang-orang pada ngumpul ngebicarain tentang hilangnya si Sari. Setibanya pulang sekolah, mereka kumpul kembali nih, Pak. Tetapi di situ Aldi sama Iyo tidak ikut. Karena pada saat itu emang orang tua mereka ini ngelarang mereka untuk main. Jangan main dulu nih saat masa-masa kayak gini gitu. Tetapi nekatnya nih, Pak, si Nasya, Cici, sama satu lagi temannya nih, si Nadine, orang baru lah ibaratkan tuh. Mereka bertiga ini mau nyari Sari kembali di bangunan tersebut. Berangkatlah mereka bertiga ini ke bangunan itu. Setelah tiba di bangunan itu, mereka kemudian sambil nyari-nyari Sari kan. Sari, Sari gitu. Ketika saat mereka manggil-manggil Sari, tiba-tiba Sari ini muncul, Pak. Ini kan tadi posisi rumahnya kan gini. Terus di tengah-tengah, di depan situ ada pintu. Dan di samping-sampingnya itu kan ada jendela kaca. Nah, di pojokan pintu sini, Pak, Sari itu nongol kayak gini.
aku di sini. Kejar aku kalau berani. Terus mereka ini kan anak-anak kan, gak mikir apa-apa, langsung dikejar lah sama si mereka, digedor-gedor pintunya gitu. Sari, 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 kamu di mana? Setelah itu tiba-tiba Sari ini ada di belakang mereka, Pak. Jadi dia langsung lari menuju ke pintu belakang. Jadi mana mereka nggak bisa ngejar karena akses ke pintu belakang itu kehalang sama kebun salak sama sumur tua itu. Tapi Sari itu bisa loh jalan situ, Pak. Aneh juga. Setelah itu mereka gedor-gedor terus tuh pintu tuh. Karena setelah mereka menggedor-gedor pintu, nggak ada hasilnya juga, mereka akhirnya nyamperin satpam di situ. Mereka minta tolong bukain ruangan itu. Setelah dibukain dan dicari-cari, ternyata si Sari nggak ada di situ, Pak. Nggak ada loh Sarinya di sini, kata satpam. Enggak, Pak, kami beneran lihat Sari tadi, dia ada di sini, kata mereka. Beneran, Pak, kami ngeliat loh tadi. Si satpam ini kemudian ngebawa mereka ini ke petua desa. Setelah itu mereka menceritakan hal yang terjadi. Mereka ngelihat Sari di sana dan tiba-tiba Sari itu hilang. Kemudian petua desa dan beberapa orang tua mereka berangkat ke bangunan itu. Terus sesampainya di bangunan itu, Pak Satpam membuka beberapa ruangan di sana. Dan juga petua desa itu mencari Sari di situ. Tetapi setelah pencarian dilakukan, petua itu ngomong bahwasanya Sari itu nggak ada di bangunan itu, tetapi Sari itu adanya di pohon kelapa besar itu. Ini orang tuanya Nasya ini, Pak, tergolong orang yang skeptis lah, orang yang nggak percaya dengan hal-hal begituan. Karena pada saat itu mereka cuma ngiranya si Sari itu hilang karena diculik orang. Nah, pada saat itu orang tuanya Nasya ini ngomong, "Halah, gak mungkin lah Pak. Gitu. Kalau emang ada, coba bukain deh mata batin saya. Kalau emang ada Sari di situ, saya pengen lihat. Saya nggak mau dibodoh-bodohin kayak gini." ucap ayahnya si Nasya. Singkat cerita nih, dibukainlah mata batinnya oleh si petua desa tadi. Nah, saat itu si bapaknya Nasya ini dia melihat sesosok wanita yang tubuhnya itu tinggi banget, sekitaran 2 meter lah. Terus kulitnya itu hitam, ya kan, rambutnya itu panjang sampai ya sekitar siku sini lah. Terus juga kepalanya sini rambutnya botak Pak, atasnya sini. Dan dia nggak punya jari, cuman punya telapak tangan doang sambil membelai si Sari tadi gitu. Dan dia juga sambil nyanyi tudung Jawa, Pak, lagu Ler Iler. Setelah itu si bapak Nasya ini langsung pingsan dan tersungkur di situ. Setelah bangun, langsung diceritain lah apa yang telah dia lihat kepada kedua orang tuanya si Sari ini. Kedua orang tua Sari ini benar-benar nangis histeris, Pak, pada saat itu. Mereka benar-benar sedih karena mendengar cerita itu. Setelah itu si petua desa ini ngomong, kalau kalian mau anak kalian balik, kalian harus memberikan kepada dia sesuatu yang dia inginkan. Setelah berunding nih, ternyata yang dia inginkan itu adalah nyawa, dibayar nyawa gitu, Pak. Dan menurut mereka itu nggak bisa, mereka nggak mau, siapa juga yang mau dikorbanin kan. Akhirnya mereka melakukan planning B atau rencana kedua, rencana lain lah. Di situ mereka ingin menukarkan dengan sebuah boneka yang ternyata, Pak, si sosok ini tadi bukannya menerima, dia malah makin marah gitu karena merasa dipermainkan kan. Dan akhirnya seluruh warga di komplek tersebut diganggu, Pak, dengan cara rumahnya itu diketok-ketokin setiap malam. Dan itu ya banyak dialami oleh warga sekitar. Kejadian itu berlangsung sampai pada akhirnya si Nasya dan keluarganya ini pindah. Dan sebelum itu juga keluarganya si Sari ini juga udah pindah duluan ke Jawa Barat, Pak. Dikarenakan mereka udah kehabisan upaya lah. Mau gimana lagi kan? Yang ada di situ cuman 2 sendalnya anaknya tadi. Cuman teman-temannya tadi yang jadi saksi. Jadi nggak ada bisa melanjutkan kasus ini karena nggak ada bukti yang valid lah. Sudah dicari kemana-mana juga tidak ada. Ke dalam sumur, ke dalam kebun, ya kan, ke dalam rumahnya, dan juga udah nggak ada. Terlebih lagi kan mitosnya tadi dia sudah dibawa sama orang sebelah kan. Jadi ya pencarian itu akhirnya ya udah kasusnya ngambang gitu aja. Sampai sekarang ya masih belum ditemukan gitu, Pak.
Dan katanya nih Pak, komplek itu sekarang sudah dijadikan sebuah lapangan voli. Ini kan kompleknya si Sari tadi kan sudah dihancur tuh rumah-rumahnya di situ. Dan juga bangunan yang tua tadi juga ikut dihancur dan dijadikan sebuah lapangan voli. Nah, singkat cerita ini kan udah lama nih kejadian ini kan. Terus si Nasya dan teman-temannya ini kumpul kembali untuk reunian lah. Terus ngobrol-ngobrol lah mereka gitu kan. Karena emang kasus ini adalah sebuah cerita yang bener-bener teringat lah di memori mereka gitu Pak. Akhirnya mereka ngobrolin itu lagi nih. Dan setelah pulang dari kumpul-kumpul tadi, akhirnya pada malam itu si Nasya ini kemudian tidur dan bermimpi Pak. Dia bermimpi si Sari ini ngomong dalam wujud anak kecil tadi kan. Gak usah nyari aku lagi. Aku udah tenang kok di sini. Udah. Dan ya mungkin ceritanya sampai sini dulu ya. Dan sekali lagi ya aku mohon maaf banget kalau seandainya cerita ini ada yang tertambahkan atau ada yang terkurangi, atau sebenarnya kepalitan cerita ini belum 100% benar gitu. Dikarenakan juga ini cerita yang diambil dari orang lain, bukan pengalaman aku sendiri. Jadi untuk kebenarannya itu kita tidak bisa pastikan ya Pak ya. Tapi kita bisa ngambil hikmahnya di sini Pak. Pertama nih, karena mereka itu nggak dengerin kata orang tua mereka. Terus yang kedua nih, mereka itu mainnya terlalu keasikan sampai lupa waktu gitu kan. Ya setidaknya ada beberapa intisari atau hikmah dari sebuah cerita ini Pak. Dan ya mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih banget yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk nonton video aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь.